Hi guys, welcome back to my channel Angela English Course. Let's master the world. Masih bersama Miss Krisan di sini. Well, di video kali ini kita akan membahas tentang descriptive text. Apakah yang dimaksud dengan descriptive text, kemudian language features-nya apa saja, kemudian text structure dari descriptive text itu seperti apa. Oke, simak videonya sampai akhir supaya kita bisa memahami seperti apakah itu descriptive text. Are you ready, guys? Let's get started. Oke, kita mulai dari definition ya. Let's start from the definition. What is a descriptive text? Well, a descriptive text is a text which describes people, things, or places ya. Jadi kalau teman-teman membaca teks deskriptif itu menggambarkan orang atau benda atau tempat-tempat gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau membuat sebuah teks deskriptif, misalnya mau menggambarkan orang nih, ya, maka teman-teman bisa menyebutkan ciri-ciri fisik yang ada pada orang itu. Ciri-ciri fisik berarti yang bisa dilihat dari luar. Misalnya, rambutnya keriting atau lurus, rambutnya berwarna hitam atau kecoklatan atau pirang, kemudian alisnya tebal, hidungnya mancung, kulitnya putih atau kulitnya kecoklatan, tinggi, langsing, dan sebagainya. Bisa ditambahkan sendiri yang hal lain yang bisa dilihat ya. Kemudian selain menjelaskan ciri-ciri fisik, dijelaskan juga bagian-bagian yang lainnya seperti sifat atau perilaku. Sifat atau perilaku ini kan tidak bisa dilihat ya, tapi bisa dirasakan. Nah, maksudnya selain fisik yang bisa dilihat, kita juga menyebutkan sifat atau perilakunya. Misalnya dia baik hati, ramah, sopan, dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian describes things. Ya, kalau mau menggambarkan benda-benda, ya, itu teman-teman berarti menggambarkan apa yang bisa dilihat dari benda itu. Misalnya terbuat dari kayu atau plastik atau kaca, kemudian berbentuk kotak atau bulat dan sebagainya. Kalau teman-teman mau mendeskripsikan places atau tempat, maka kita bisa mendeskripsikan bagian-bagiannya sehingga pembaca nanti bisa membayangkan. Ya, misalnya Miss Krisan mau menggambarkan rumahnya Miss Krisan nih. Jadi rumahnya Miss Krisan ini berbentuk kotak, kemudian catnya berwarna putih, ada beberapa ruang di dalamnya. Di ruang tamu ada sofa panjang berwarna hitam, di ujung ada TV, di depan sofa itu ada meja, kemudian ada foto keluarga yang besar di dinding, seperti itu. Ya, jadi dijelaskan secara rinci, secara lengkap. Oke, let's continue to the text structure. Ya, struktur teksnya seperti apa sih descriptive text itu? Nah, yang pertama adalah identification. Well, identification ini adalah pengenalan tentang apa yang nanti akan dideskripsikan. Misalnya kalau kita mau mendeskripsikan orang, begitu ya. Nah, kita kenalkan dulu di paragraph identification. Jadi misalnya, I have a best friend. Her name is Natasha. Ya, aku pertama ketemu sama dia itu di high school misalnya dan sebagainya. Nanti Miss Krisan akan punya contoh ya tentang descriptive text ini. Well, selanjutnya adalah the description itself ya, deskripsinya itu sendiri. Seperti tadi di deskripsi ini teman-teman harus menggambarkan secara rinci, secara lengkap. Ya, tidak harus dalam satu paragraf, tapi kalau memang banyak deskripsinya bisa dipisah menjadi beberapa paragraf. Ya. Nah, dari deskripsi ini seperti tadi yang sudah Miss Krisan contohkan ya, maka readers can imagine. Ya, pembaca akan bisa membayangkan seperti apa orang ini. Oh, rambutnya keriting nih, pakai kacamata nih, kulitnya kecoklatan nih. Oh, Miss Krisan nih gitu. Ya, itu contohnya ya. Jadi bisa membayangkan, oh di ruang tamu ada sofa panjang hitam, di pojokan ada TV, di depannya sofa ada meja panjang, kemudian di dinding ada foto keluarga besar.
pembaca bisa membayangkan. Itu ya. Well, let's proceed to the language features of a descriptive text ya. Ciri-ciri kebahasaan seperti apa yang dimiliki oleh descriptive text? Ya, yang pertama, describing something in detail or in specific. Jadi sudah mendeskripsikan sesuatu secara khusus. Jadi kalau orang ya misalnya my best friend aja atau my mother aja, ya my mother berarti cuma satu itu aja kan gitu ya. Kemudian seperti tadi, misalnya contohnya places, rumahku gitu ya, my house. My house itu ya udah my house gitu ya. Atau mendeskripsikan boneka kesayangan. Yang dideskripsikan ya khusus boneka itu, satu boneka gitu ya, spesifik. Mendeskripsikan binatang peliharaan, my cat, kucingku ya, kucingku itu bernama Bunny gitu ya, Bunny kelinci harusnya ya, but that's okay, it's just a name. Oke ya, jadi misalnya kucingku bernama Bunny, jadi secara spesifik kucingnya dia aja, bukan kucing tetangga, bukan kucing secara keseluruhan gitu ya. Nah ini descriptive text, maka in detail, in specific ya, sudah khusus yang dideskripsikan. Kemudian detail yang tadi ya, kalau orang ya harus fisiknya dijelaskan, kemudian sifatnya kalau itu boneka ya berarti apa yang ada di boneka itu berbulu, warnanya pink misalnya dan sebagainya. Detail, lengkap, rinci, dan khusus. Oke, bukan secara umum. Next, using simple present tense, menggunakan simple present tense. Nah, kalau teman-teman masih ada yang belum jelas tentang simple present tense, seperti apakah yang dimaksud dengan simple present tense, nanti bisa klik link yang ada di atas ini ya, atau nanti bisa buka di kolom deskripsi. Miss Krisan akan kasih linknya di sana. Teman-teman tinggal klik aja, ada penjelasan mengenai simple present tense ya, ada 3 part simple present tense, karena kalau dijadikan satu video itu akan panjang, sehingga Miss Krisan pisah menjadi 3 video simple present tense. Oke, secara singkat Miss Krisan jelaskan lagi, kita menggunakan simple present tense kalau kita mau menggambarkan atau menjelaskan aktivitas yang terjadi secara rutin. Ya, kalau kita menggambarkan sesuatu dalam descriptive text ini, berarti kan sekarang gitu ya. Nah, maka kita menggunakan simple present tense. Ya, present, sekarang. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah using attributive and identifying verbs. Ya, seperti apakah? Nah, itu dalam kurung sudah ada ya, have atau has. Nah, kembali ke simple present tense. Kita menggunakan have kalau subjeknya they, we, are, you, ya, atau lebih dari satu subjeknya, ya. Kemudian kita menggunakan has kalau subjeknya she, he, it, atau hanya satu subjek. Begitu ya. Nah, kalau masih bingung nanti klik aja link yang tentang simple present tense. Ya, kemudian to be. Jadi bisa is, bisa am, bisa are ya. Di situ Miss Krisan tidak tuliskan am karena seringnya di descriptive text itu menggambarkan orang lain, bukan menggambarkan diri sendiri ya. Tapi that's okay, jika teman-teman mau menggambarkan diri sendiri berarti to be yang digunakan adalah am. Begitu ya, dan ini adalah present. Jadi to be-nya to be present, is, am, are, bukan yang was atau were. Oke. Okay, let's see the example of a descriptive text. Ya, my best friend Flora. Ya, teman baikku atau sahabatku Flora. Okay, the first paragraph. I have a best friend. Her name is Flora. She is younger than me. We first met when we were in college. Okay, lanjut ya. Dari sini apakah ada yang tidak tahu kata-katanya? Artinya younger, lebih muda ya. She is younger than me. Dia lebih muda daripada aku. We first met, kita pertama bertemu ketika kita di college. Ya, perguruan tinggi. Okay, next paragraph.
She is beautiful, tall, and slim. She has long straight black hair. She has bright skin. She is so smart and friendly that she has many friends. She is very kind and patient. I often share my problems. She often entertains me when I'm in bad mood. Oke, dia cantik, tinggi, langsing. Ya, seperti tadi yang Miss Kristen bilang, ciri-ciri fisik yang bisa dilihat. Beautiful, tall, slim. She has long straight black hair. Rambut hitam yang panjang dan lurus. She has bright skin, kulitnya cerah. She is so smart and friendly, pintar dan ramah, sifat, perilaku, ya. That she has many friends, sehingga dia punya banyak teman. She is very kind and patient, sifat dan perilaku lagi, ramah dan sabar. Ya, I often share my problems. Aku sering membagikan, ya, menceritakan masalahku. She often entertains me. Dia sering menghiburku when I'm in bad mood, ketika moodku buruk. Gitu ya. Okay, let's see the next paragraph. Flora likes dancing very much. She can dance wonderfully. She likes to do modern dance. She often dances whenever she hears cheerful music. She told me that she would like to be a famous dancer. Oke, ini menggambarkan hobinya Flora, ya. Dia bisa menari dengan bagus, wonderfully. Dia suka menari tari modern gitu ya. Kemudian dia suka menari kapanpun dia mendengarkan musik yang ceria, yang riang. Ya, dia memberitahuku bahwa dia ingin menjadi penari yang terkenal. Oke, nah dari sini mari kita bedah elemen-elemennya ya. Yang pertama adalah title, judul, My Best Friend Flora. Ya, kalau teman-teman mau mendeskripsikan benda favorit, berarti judulnya ya disesuaikan saja. Misalnya My Favorite Toy, My Favorite Doll, ya, apa saja itu. Kalau tempat ya misalnya My House. Oke, atau bisa contohnya attraction, misalnya Kuta Beach, ya, dan lain-lain. Title, judul. Yang selanjutnya tadi disebut apa? Paragraf pengenalan? Identification. Yes, ya. The first paragraph is identification, paragraf pengenalan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah description. Ya, so the second and the third paragraph are the description. Ya. Dua paragraf ini adalah paragraf deskripsi, menggambarkan secara rinci seperti apa sih Flora itu. Begitu ya. Nah, sekarang ini tadi adalah text structure-nya. Sekarang kita akan bahas language features-nya. Ya, ciri kebahasaannya. Tadi ada menggambarkan secara rinci ya, describing something in detail and specific. Ya, spesifik karena ini Flora ya, berarti Flora hanya satu Flora yang dimaksud. Sahabat baikku. Ya, kalau ada nama Flora-Flora yang lain itu tidak termasuk karena ini sudah spesifik Flora satu orang. Ya. Kemudian menggunakan simple present tense. Well, kita punya di sini ada I have, ya, I have di sini. Kemudian ada is yang tadi ya. Jadi menggunakan attributive and identifying verbs. Have, kemudian has, kemudian is, MR yang tadi ya. Kemudian ada is lagi. Nah, seperti tadi yang Miss Kristen bilang, kita tidak menggunakan was atau were, karena was atau were itu menjelaskan sesuatu yang sudah past, lampau, yang sudah berlalu. Nah, tapi kenapa di sini menggunakan were, Miss? Nah, karena di kalimat ini hanya menjelaskan kapan kita bertemu, gitu ya. We first met when we were in college. Kapan kita ketemu pertama, gitu ya. Jadi pertama bertemu berarti kan sudah berlalu, ya. Jadi boleh kita menambahkan kalimat past asal tidak terlalu banyak, ya. Jadi hanya satu kalimat di sini untuk menjelaskan bahwa kita bertemu pertama kali ketika kita di perguruan tinggi. Dan di sini pun verbnya verb kedua karena simple past, ya, karena lampau. Jadi kalau yang lampau kita menggunakan
simple past. Verb kedua, to be-nya was atau were. Ya, hanya satu kalimat di sini yang menggunakan past. Ya, maka ini hanya tambahan informasi saja. Nah, kita lanjut ke paragraf kedua. Ada is di sini, simple present. Ya, kembali ke simple present. Kemudian has, simple present. Has lagi, simple present. Kemudian is, simple present. Identifying verbs, ya, attributive verb. Kemudian di sini has lagi, is, I often share, verb 1, ya, di simple present kalau kita menggunakan I, maka di sini verb 1. Kemudian entertains, kenapa pakai s? Nah, kembali ke simple present, kalau subjeknya she, maka verbnya harus menggunakan s. Ya, when I am, ya, kemudian Flora likes ya pakai s yang menunjukkan bahwa itu simple present. Kemudian likes lagi, kemudian then says tambah s karena she subjeknya, ya, hears tambah s. Kemudian di sini tambahan informasi lagi, di sini menggunakan verb kedua, ya, karena menunjukkan bahwa dia menceritakan kepadaku itu sudah lampau, ya, berceritanya sudah berlalu, gitu ya. Hanya tambahan informasi. Jadi boleh kita selip-selipkan simple past hanya untuk tambahan keterangan, ya. Tapi most of the sentences, mayoritas dari isi teksnya adalah present. Oke, sampai sini semoga bisa memahami ya. Oke, mari kita lanjut ke soal-soal pemahaman tentang descriptive text. Well, ini ketika Miss Kirsan merekam video ini situasinya hujan ya. Tapi semoga suaranya Miss Kirsan masih tetap terdengar ya. Oke, nah kita lanjut ya ke soal pemahaman tentang descriptive text. Ini hanya mereview saja, apakah teman-teman sudah memahami atau belum. Yang pertama, what is a descriptive text? Apakah itu teks deskriptif? Nah, silahkan teman-teman jawab sendiri. Kalau memang belum ingat, belum paham, silahkan kembali ke menit yang tadi menjelaskan tentang the definition of a descriptive text. Ya, oke. Next, how is the text structure of a descriptive text? Bagaimanakah struktur teks dari teks deskriptif? Ya, text structure berarti tadi ya, paragraf 1 apa, paragraf yang selanjutnya apa. Oke. Yang selanjutnya, what is the aim of writing a descriptive text? Ya, aim itu adalah tujuan, purpose, tujuan, goal. Aim, purpose, goal. Ya, ini sering ditanyakan kalau soalnya pilihan ganda. Jadi ada teks deskriptif, ada teks deskriptif, kemudian what is the aim of the text above? Apakah tujuan dari teks di atas? Nah, kalau itu teks deskriptif berarti tujuannya adalah apa tadi? Ya, oke. Tadi Miss Kirsan jelaskan di bagian language features. Yang bagian pertama. Itu adalah tujuan dari descriptive text. Ya, di language features yang poin pertama. Ya, itu adalah tujuan dari descriptive text. Silahkan dilihat lagi. Next, what are the language features of a descriptive text? Ya, what are the language features of a descriptive text? Ciri-ciri kebahasaan seperti apa yang digunakan dalam teks deskriptif? Oke, guys, sampai sini semoga bisa memahami apa itu teks deskriptif. Ya, jika kalian memang masih bingung, ada yang belum memahami, silahkan boleh tulis pertanyaan di kolom komentar atau tulis pesan di akun Instagramnya Angela English Course di sana ya. Silahkan tanya, Miss aku mau tanya ini, belum jelas. Oke, atau juga bisa di akun Instagramnya Krisan Firmana. Ya, Krisan_Firmana. Oke. Well guys, thank you for watching. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga like-nya dan juga share ke teman-teman yang membutuhkan supaya semakin banyak dari kita yang bisa menguasai bahasa Inggris. Thank you dan sampai jumpa di video-video lainnya.